Hai teman-teman, kenalkan kami dari kelompok 1 kecerdasan buatan akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai agen kecerdasan buatan. Kelompok kami akan membahas mengenai aplikasi Google Lens. Halo, di sini aku Agus. Jadi aku mau jelasin tentang Google Lens. Jadi Google Lens ini sebuah aplikasi AI berbentuk kamera yang mampu mengenali benda-benda ataupun ya apapun objek yang dapat ditangkap oleh kamera. Jadi cara kerja aplikasi ini itu dengan cara menggunakan kamera HP itu untuk kayak meng-scan gitu. Misalnya kita mau cari tahu nih tentang sebuah produk, misalnya mouse gitu. Nanti aku ada nunjukin contohnya ya. Jadi mouse-nya itu kita scan ke Google Lens dan Google Lens akan mampu mengenali mouse tersebut. Atau simpelnya juga apabila ada QR code, jadi Google Lens itu akan mendetek QR code itu dan melakukan aksi yang sesuai dengan QR code tersebut. Jadi ini aku ada demonstrasi aplikasinya. Jadi di sini aku coba nge-scan mouseku ya. Oh ya, untuk membuka aplikasinya itu kalau di HP Anda, di HP-nya itu ada Google. Jadi seharusnya Google Lens juga ada di dalam aplikasi Google tersebut. Di sini Google-nya itu bisa diakses dengan menahan home button. Itu nanti ada kayak aplikasi gambar kamera gitu, lalu pencet aja. Nah, di sini aku scan mouseku itu mau dia bener mouseku ke detect itu ya. Seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Grisota Edukaiswara, NPM 190710246. Ya, sekarang saya akan menjelaskan PAS pada aplikasi Google Lens. Nah, yang pertama adalah performance measure. Performance measure memiliki pengertian sebagai berikut: ketepatan informasi dan adaptivitas dalam berbagai jenis objek yang ditunjukkan. Nah, pada Google Lens ini, ketepatan dalam mengambil informasi secara men-scan suatu benda itu sangat akurat dan sangat cepat. Jadi, kita tidak perlu menunggu dalam mengidentifikasi suatu benda atau objek menggunakan aplikasi Google Lens. Yang kemudian ada environment. Environment sendiri memiliki pengertian segala objek atau tempat atau informasi yang mampu ditangkap oleh kamera smartphone. Nah, pada penggunaannya di aplikasi Google Lens, Google Lens dapat memindai atau men-scan objek yang kemudian akan diidentifikasi oleh aplikasi Google Lens melalui searching Google. Jadi apabila kalian contohnya pada video berikut ini adalah pada saat kita ingin mengidentifikasi barang apa yang digunakan oleh pria tersebut, maka Google Lens langsung memindai atau men-scan barang apa saja yang digunakan oleh orang yang tertangkap kamera tersebut. Dan di video tersebut aplikasi Google Lens dapat menangkap dan mengidentifikasi barang yang digunakan yang berupa kacamata dan baju. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aktuator dan sensor. Nah, jadi aktuator dan sensor ini adalah bagian yang penting untuk agen kecerdasan buatan. Karena aktuator dan sensor memungkinkan agen kecerdasan buatan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, berinteraksi di sini maksudnya sensor akan menangkap rangsang dari lingkungan berupa informasi ataupun pengetahuan, dan kemudian akan diproses, dan kemudian agen kecerdasan buatan itu akan melakukan aksi menggunakan aktuator. Nah, jadi sensor yang digunakan di aplikasi Google Lens adalah kamera pada perangkat Anda. Pada hal ini, kamera pada smartphone-ku. Nah, dengan kamera smartphone ini, aplikasi Google Lens akan menangkap apa yang ada
terlihat di kamera, kemudian mengidentifikasinya. Nah, setelah sudah berhasil diidentifikasi oleh Google Lens, maka akan diproseskan dan kemudian akan menampilkan informasi ataupun foto yang relevan dengan yang sudah ditangkap di kamera tadi menggunakan layar display smartphone. Jadinya layar display smartphone ini adalah aktuatornya. Jadi yang digunakan untuk melakukan aksi yaitu tadi menampilkan informasi ataupun objek foto yang relevan dengan apa yang sudah ditangkap di kamera smartphone. Begitu. Perkenalkan, nama saya Natasha Sayana Kristiakova, NPM 190710200. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur agen. Jadi arsitektur agen yang ada pada Google Lens yang pertama adalah black box. Konsep dari black box, agen itu akan menerima inputan atau percept, dan kemudian dia akan memprosesnya dan menghasilkan output atau action sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Contoh dalam Google Lens, misalnya perceptnya adalah gambar atau teks yang diinputkan oleh user. Actionnya misalnya adalah Google Lens itu akan menampilkan informasi yang sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Arsitektur agen yang selanjutnya adalah BSI, Belief, Desire, dan Intention. Belief atau kepercayaan itu adalah apa yang diketahui atau tidak diketahui oleh agen. Dalam Google Lens misalnya, apa yang sedang dilihat si agen, menurut si agen, gitu loh. Kemudian ada desire, atau keinginan. Ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh si agen. Dalam Google Lens ini, tujuan yang ingin dicapainya adalah mencari informasi yang sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Kemudian yang ketiga ada intention, atau kehendak. Intention ini adalah rencana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam Google Lens misalnya, untuk mencari gambar yang mirip dengan yang diinputkan oleh user, maka Google Lens ini akan mencari fitur yang akan disesuaikan dengan gambar yang diinputkan oleh user. Misalnya, dari warna, dari pola, bentuk, informasi pengetahuan dari gambar. Sehingga dia bisa mencapai tujuan, mencapai informasi yang dibutuhkan oleh user. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Michael Priyam Praskara, dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari tipe agen, yaitu Utility Based Agent. Tipe agen ini tidak hanya melakukan tindakan berdasarkan tujuan atau goalnya, tetapi tujuan tersebut akan disesuaikan dengan suatu derajat kesenangan, sehingga pada setiap keadaan akan terlebih dahulu untuk mempertimbangkan derajat tersebut sebelum bergerak menuju tujuannya. Pada hal ini, Google Lens akan menghasilkan berbagai macam informasi dan juga gambar yang relevan dengan gambar yang ditangkap oleh sensor dari Google Lens.